Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang status tidak berlaku kartu KIP digital. Apa artinya? Apakah bantuan PIP bisa cair kembali? Info terbaru bantuan PIP PKH BPNT tahap ketiga hari ini di tanggal 13 Juni tahun 2023. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa terkait dengan status tidak berlaku untuk bantuan PIP atau KIP digital ini? Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Nah, sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi pada video kali ini, terlebih dahulu di sini akan saya cuplikkan atau akan saya tampilkan dua video terkait dengan bantuan PIP atau yang di situ tertera KIP digital namun keterangannya statusnya tidak berlaku. Nah, kira-kira bagaimana cuplikan videonya? Silakan disimak. Untuk kalian para pelajar, jangan skip dulu. Tahu nggak sih ada program Kemendikbudristek yang bisa membantu biaya personal pendidikan kamu? Namanya PIP atau Program Indonesia Pintar. Di program ini akan ada belasan juta siswa yang mendapat bantuan dana pendidikan. Dan yang ditujukan adalah siswa dari keluarga kurang mampu. Nah, ada dua kategori penerima PIP yang harus kamu tahu nih. Pertama, kategori yang tercatat di DTKS. Kamu bisa cek di web cekbansos.kemensos.go.id. Kalau keluarga kamu terdata di DTKS, kamu akan diprioritaskan untuk menerima dana PIP dan KIP. Kedua adalah kategori yang diusulkan oleh pihak sekolah. Jadi kalau kamu merasa membutuhkan dana PIP, kamu bisa mengajukan ke sekolah untuk ditandai layak PIP di Dapodik. Tapi untuk kategori kedua ini masih perlu verifikasi dari Dinas Pendidikan setempat ya. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di laman Si Pintar. Kamu penerima PIP atau bukan ya? Gimana cara taunya? Sini aku spill. Pertama, kamu bisa ke website pip.kemdikbud.go.id, lalu kamu tinggal isi data NISN dan NIK di sini. Kalau datanya muncul seperti ini, artinya kamu termasuk penerima PIP dan KIP. Sedangkan kalau datanya tanpa KIP, berarti kamu penerima PIP yang tidak mendapatkan KIP ya. Ini karena KIP hanya ditujukan kepada penerima PIP yang terdata di DTKS aja. Selain itu, kamu juga harus perhatiin keterangan tahun penerimaannya nih. Jadi bisa aja kamu penerima PIP di tahun sebelumnya tapi bukan di tahun ini. Contohnya kalau data kamu cuma sampai 2021 kayak gini, berarti kamu hanya jadi penerima PIP sampai tahun 2021 aja. Karena kemungkinan data kamu tidak masuk DTKS, tidak ditandai layak PIP atau tidak diusulkan lagi di tahun 2022. Dan terakhir, kalau data kamu nggak muncul berarti kamu bukan penerima PIP ya. Tuh cara ceknya gampang banget kan? Kamu bisa cek secara berkala di laman Si Pintar, dan untuk info lebih lengkapnya kamu bisa kunjungi media sosial Puslapdik. Nah, sahabat YouTube, bagaimana? Sudah disimak dua cuplikan video yang kita dapatkan dari unggahan resmi akun Instagram Kemendikbudristek tersebut. Nah, tentunya dua video tadi secara singkat, padat, dan juga jelas sudah menyampaikan atau sudah memberikan secara gamblang terkait dengan bantuan PIP. Di mana bantuan PIP di situ ada dua kategori penerima ya. Yang pertama adalah penerima PIP yang tercatat di DTKS, dan yang kedua adalah penerima PIP yang diusulkan oleh pihak sekolahan. Namun untuk kategori yang kedua tadi harus ada proses verifikasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten atau kota ya sahabat YouTube. Nah, kemudian di video berikutnya di situ menerangkan atau memberikan informasi terkait dengan cara mengetahui apakah sahabat YouTube semua ini penerima PIP atau bukan. Nah, bisa mengakses yaitu laman pip.kemdikbud.go.id. Kemudian silakan masukkan nomor NISN dan juga identitas yang diperlukan di situ. Nah, setelah bisa login, nanti di sana ditampilkan terkait dengan status bantuan PIP ya sahabat YouTube. Di situ ada yang mendapatkan bantuan KIP digital, ada yang keterangannya tidak ada KIP digitalnya.
Nah, bagi yang ada KIP digital itu hanya khusus untuk penerima PIP yang tercatat di DTKS. Sedangkan yang tidak ada keterangan KIP digitalnya, maka bisa disimpulkan adalah penerima PIP yang tidak terdaftar di DTKS ya sahabat YouTube. Nah, kemudian sahabat YouTube semua juga harus memperhatikan periode pemberian bantuan PIP tersebut. Bisa jadi sahabat YouTube semua adalah penerima PIP di tahun sebelumnya, namun di tahun sekarang atau di tahun 2023 tidak mendapatkan bantuan PIP ya sahabat YouTube. Di situ ada pemberian PIP, ada SK nominasi. Nah, kalau SK nominasi itu harus melakukan aktivasi rekening simple. Nah, untuk informasi terbaru bantuan PIP ini bagi yang kelas berjalan, batas akhir aktivasi rekening simple hingga tanggal 31 Desember tahun 2023. Sedangkan bagi yang berada di kelas akhir, maka batas akhir aktivasi rekening simple yaitu tanggal 30 Juni tahun 2023 besok ya sahabat YouTube. Kemudian ada di situ kolom SK pemberian PIP, ada tahun salurnya. Nah, di situ pastikan sahabat YouTube semua memahami ya, karena bisa jadi sahabat YouTube semua tidak menerima bantuan PIP di tahun 2023 ini. Nah, kenapa kok tidak menjadi penerima bantuan PIP di tahun 2023 ini? Bahkan yang di situ ada keterangan KIP digitalnya, statusnya itu adalah tidak berlaku. Nah, dan di situ di warna merah ya, jadi sudah sangat jelas sekali. Nah, kenapa seperti itu? Bisa jadi yang pertama sudah tidak tercatat di DTKS lagi, yang kedua tidak diusulkan oleh pihak sekolahan, yang ketiga bisa jadi tidak dicentang layak PIP di aplikasi Dapodiknya ya. Jadi alasan-alasan tersebut bisa menyebabkan penerima bantuan PIP di tahun sebelumnya tidak ditetapkan lagi sebagai penerima PIP di tahun berikutnya ya sahabat YouTube. Jadi sudah bisa dipahami ya. Nah, semoga ini bisa menjadi jawaban buat para keluarga penerima manfaat yang dari kemarin bertanya-tanya terkait dengan status KIP digitalnya kok tidak berlaku lagi ya sahabat YouTube. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan bantuan PKH BPNT tahap ketiga hari ini di tanggal 13 Juni tahun 2023. Hingga saat ini untuk bantuan PKH tahap ketiga masih belum cair ya. Bantuan BPNT tahap ketiga yang cair lewat kartu KKS juga masih belum terlihat hilalnya. Namun untuk status D6NG ini saat ini proses verifikasi rekening. Jadi ditunggu saja ya sahabat YouTube untuk bantuan BPNT tahap ketiga alokasi Mei dan Juni. Sedangkan yang saat ini dicairkan adalah untuk bantuan PKH BPNT tahap sebelumnya yaitu tahap kedua ya. Nah, tentunya buat para KPM yang khususnya, ini khusus ya, cair lewat PT Pos Indonesia, ini informasi yang kita dapatkan batas akhir proses pembayaran adalah tanggal 15 Juni tahun 2023. Jadi tidak semua KPM batas akhir pembayarannya tanggal 15 Juni tahun 2023. Jadi yang batas akhirnya tanggal 15 Juni itu untuk KPM yang cairnya lewat PT Pos Indonesia ya sahabat YouTube. Jadi saya tekankan yang cairnya lewat PT Pos Indonesia. Jadi batas akhir pencairannya hingga tanggal 15 Juni tahun 2023. Nah, lebih dari itu, maka dari pihak PT Pos Indonesia akan mengembalikan dana bantuan ke kas negara atau bisa dibahasa sederhanakan bantuan PKH dan BPNT-nya hangus bagi yang tidak mengambil ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ini khusus buat KPM yang cairnya lewat PT Pos Indonesia. Sedangkan yang cairnya lewat kartu KKS ini kita masih belum mendapatkan informasi terkait dengan terakhir kapan dicairkan ya sahabat YouTube. Jadi untuk yang lewat PT Pos Indonesia yang sudah mendapatkan undangan ataupun yang belum mendapatkan undangan namun namanya ada di data penyaluran. Nah, jadi bisa dipahami ya, yang belum mendapatkan undangan namun datanya ada di data penyaluran di PT Pos Indonesia. Nah, silakan mengambil bantuan terakhir tanggal 15 Juni tahun 2023. Mas, apakah ini berlaku di wilayah Mas Lutfi saja atau di seluruh Indonesia? Informasi yang kita dapatkan dari PT Pos di wilayah kami itu berdasarkan Zoom meeting yang dilakukan bersama PT Pos Pusat. Kalau PT Pos Pusat kemungkinan ini berlaku secara nasional ya sahabat YouTube. Nah, Mas, bagaimana sih cara mengetahui apakah nama saya masuk di dalam data penyaluran PT Pos Indonesia? Nah, yang pertama pastikan di daerah tempat tinggal sahabat YouTube semua itu penyalurannya lewat PT Pos Indonesia ya. Yang kedua, silahkan tanyakan
ke pendamping sosial PKH-nya atau bisa bertanya ke pihak PT Pos Indonesia apakah nama sahabat YouTube semua itu masuk di dalam data penyaluran di tahap kedua kemarin yang memang cairnya lewat PT Pos Indonesia ya sahabat YouTube. Jadi sudah bisa dipahami ya informasinya. Nah, jadi itu ya update informasi terkait dengan bantuan PIP, PKH, BPNT tahap ketiga hari ini di tanggal 13 Juni tahun 2023. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.